Pernahkah kalian membayangkan skenario horor ini? Kalian lagi makan di restoran mewah atau lagi isi bensin di tengah jalan tol yang sepi. Pas mau bayar, error, sinyal hilang, atau server bank lagi maintenance. Kalian punya saldo ratusan juta di HP, tapi detik itu juga kalian sama miskinnya dengan gelandangan. Kalian nggak bisa beli air minum, nggak bisa bayar parkir, nggak bisa pulang. Kita semua didoktrin untuk percaya bahwa cashless alias non-tunai adalah masa depan. Katanya praktis, katanya modern, katanya aman dari pencopet. Tapi sadar nggak sih, di balik kenyamanan tinggal scan dan tap itu, kita sebenarnya sedang berjalan sukarela masuk ke dalam perangkap paling canggih dalam sejarah manusia. Sebuah perangkap di mana uang kalian bukan lagi milik kalian sepenuhnya. Bayangkan sebuah dunia di mana uang tabungan kalian punya tanggal kadaluarsa. Kalau nggak dibelanjakan bulan ini, uangnya hangus. Bayangkan kalau kalian dilarang beli tiket pesawat atau dilarang beli daging sapi cuma karena algoritma pemerintah mendeteksi jejak karbon kalian sudah terlalu tinggi. Ini bukan film sci-fi, ini bukan teori konspirasi. Ini adalah CBDC, Central Bank Digital Currency, yang sedang disiapkan oleh 100 lebih negara di dunia, termasuk negara-negara maju. Selamat datang di Petanomics. Hari ini kita akan bongkar kenapa kematian uang tunai mungkin adalah awal dari hilangnya kebebasan hidup kita. Mari kita jujur, siapa di sini yang dompetnya makin tipis bukan karena miskin, tapi karena nggak pernah bawa duit cash lagi? Saya juga begitu. QRIS, transfer bank, e-wallet, itu candu. Nyaman banget, tapi ada harga mahal yang kita bayar untuk kenyamanan itu, privasi. Dulu, kalau kalian beli majalah, beli rokok, atau kasih uang jajan ke keponakan pakai uang kertas, transaksi itu anonymous. Antara kalian dan Tuhan, bank nggak tahu, pemerintah nggak tahu. Tapi sekarang, tiap kali kalian scan kris buat beli kopi, data itu tercatat, jam berapa, di mana, kopi jenis apa. Data itu membentuk profil perilaku kalian. Mungkin kalian mikir, saya kan orang baik-baik, nggak ada yang perlu disembunyikan. Tunggu dulu, masalahnya bukan soal menyembunyikan kejahatan, masalahnya adalah apa yang terjadi jika sistem yang memegang data itu memutuskan untuk mematikan akses kalian. Lihat kasus di Kanada beberapa tahun lalu, rekening bank para pendemo dibekukan pemerintah tanpa pengadilan. Lihat kasus di China, warga nggak bisa naik kereta karena skor sosial mereka rendah. Di sistem cashless total, kalian tidak punya jalan keluar. Kalau tombolnya dimatikan, hidup kalian tamat. Nah, inilah monster sebenarnya yang sedang mengintai CBDC. Banyak yang salah paham, dikira CBDC itu sama kayak kripto atau Bitcoin. Salah besar. Bitcoin itu desentralisasi, nggak ada yang ngatur lambang kebebasan. CBDC itu kebalikannya. Dia adalah sentralisasi total, kontrol penuh di tangan pemerintah. Bedanya apa sama saldo m-banking kalian sekarang? Sekarang, uang di m-banking itu adalah uang bank swasta. Kalau kalian nggak suka sama bank A, kalian bisa pindah ke bank B. Masih ada kompetisi. Tapi dengan TBDC, uang kalian langsung terhubung ke bank sentral negara, tidak ada perantara. Kenapa ini bahaya? Karena fitur yang namanya programmable money, uang yang bisa diprogram. Agustin Carstens, bos dari Bank for International Settlements, banknya Bank Sentral Dunia, pernah keceplosan bilang di pidato resminya, dengan uang tunai kita nggak tahu siapa yang pakai, tapi dengan CBDC kita punya kontrol mutlak atas aturannya. Artinya apa? Pemerintah bisa memprogram uang kalian. Stimulus ekonomi, pemerintah kasih bantuan BLT. Tapi di program hanya bisa dipakai buat beli beras, nggak bisa buat beli rokok dan hangus dalam 30 hari. Pajak otomatis, nggak perlu lapor pajak. Tiap transaksi langsung dipotong otomatis, suka atau tidak. Suku bunga negatif. Kalau ekonomi lagi lesu, pemerintah bisa memprogram agar tabungan kalian nilainya berkurang tiap bulan supaya kalian dipaksa belanja. Selain masalah kontrol, ada satu kebodohan fatal dari sistem full cashless. Kita menggantungkan seluruh hidup kita pada listrik dan internet. Kita lupa betapa rapuhnya teknologi. Ingat kejadian BSI error berhari-hari? Ingat kejadian mati lampu massal di Jawa? Dalam masyarakat tanpa uang tunai, bencana alam bukan cuma bikin gelap, tapi bikin kelaparan. Kalian punya uang miliaran, tapi kalau readernya mati, kalian nggak bisa beli sepotong roti pun.
Uang tunai alias cash adalah satu-satunya alat pembayaran yang anti mati lampu. Dia tidak butuh server, tidak butuh sinyal 4G, tidak butuh update software, dia reliable. Menghapus uang tunai demi mengejar modernitas itu ibarat membuang sekoci penyelamat di kapal Titanic. Cuma karena sekocinya kelihatan jelek dan menuhin tempat. Jadi, apakah kita harus anti teknologi, buang HP dan balik ke zaman batu? Tentu tidak. QRIS itu membantu. Transfer online itu memudahkan bisnis. Pakailah karena itu pilihan, bukan paksaan. Pesan video ini simple, pertahankan uang tunai. Jangan biarkan opsi cash hilang, karena selama uang tunai masih ada, kita masih punya kendali atas jerih payah kita sendiri. Kita masih punya rem kalau sistem digital kebablasan mengontrol kita. Eropa mulai sadar. Swedia yang tadinya paling gencar cashless, sekarang mulai kampanye menyuruh warganya simpan uang tunai di bawah bantal untuk kondisi darurat. Mulai sekarang, cobalah biasakan bawa uang cash secukupnya. Bayarlah pedagang kecil pakai uang tunai biar mereka nggak kena potongan biaya admin. Gunakan hak kita untuk bertransaksi tanpa diawasi. Karena percayalah, kebebasan itu seperti oksigen. Kita baru sadar betapa pentingnya saat oksigen itu sudah hilang dicabut dari kita. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tim cashless garis keras atau tim uang tunai yang setia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.